Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sehat ya? Oke. Nah, pada pertemuan hari ini bertemu lagi dengan Pak Anton ya, selaku pengajar fisika yang tampan dan mempesona gitu ya. Nah, begini anak-anak ya, sebelum kita mulai seperti biasa, ketua kelas saya minta untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa supaya keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Berikutnya saya absen dulu siswa yang tidak masuk ya. Oke, sekretarisnya ada? Oke, siapa aja yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua lengkap. Oke, siap. Baik ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar konsep suhu dan kalor ya. Nah, hari ini kita masuk ke sub materi baru, yaitu tentang perpindahan kalor ya. Nah, poinnya di sini kita akan membahas tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Tujuan pembelajaran hari ini diantaranya: 1. Mendeskripsikan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 2. Mencontohkan penerapan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Merangkai alat dan bahan untuk percobaan koefisien konduktivitas termal logam. 4. Mempresentasikan hasil percobaan koefisien konduktivitas logam. 5. Menganalisis laju perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi suatu bahan. 6. Menyimpulkan karakteristik termal suatu bahan berdasarkan konduktivitas termalnya. Nah, sebelum kita mulai, saya minta untuk melakukan brain gym dulu ya, biar pembelajaran hari ini itu fokus. Oke? Nah, instruksinya adalah say the color. Oke, jadi katakan warnanya ya, bukan tulisannya. Oke, all you ready? Ready. All you ready? Ready. Oke, kita siap ya. 1, 2, 3. Biru. 1, 2, 3. Merah. 1, 2, 3. Kuning. 1, 2, 3. Kuning. 1, 2, 3. Hijau. 1, 2, 3. Merah. 1, 2, 3. Biru. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada sebuah video. Dalam video tersebut ada margarin ya yang diletakkan pada sendok terbuat dari logam yang sebelah kiri. Kemudian yang di tengah di situ terbuat dari plastik. Kemudian yang di sebelah kanan terbuat dari kayu. Lalu dimasukkan air panas ke dalam gelas. Kalian bisa amati kira-kira apa yang terjadi. Sudah tampak ya? Oke. Mentega yang diletakkan di sendok terbuat dari logam ternyata meleleh ya, meleleh lebih awal ya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa seperti itu? Coba acungkan tangan. Oke, Marisa ya namanya? Iya, Pak. Oke, absen berapa Marisa? Absen 16. Absen 16. Monggo Marisa, silahkan. Itu bisa lebih cepat meleleh karena sendoknya itu kan terbuat dari aluminium ya. Oke, terbuat dari aluminium ya? Iya, Oke. dan itu merupakan bahan yang emang konduktor, jadi bisa mengantarkan panas. Oke, jadi konduktor itu bahan yang mudah menghantarkan panas. Sementara yang di sebelahnya, plastik dan kayu, itu disebut dengan apa istilahnya? Ya, Adila? Isolator. Isolator. Apa isolator, Adila? Benda yang tidak baik dalam menghantarkan panasnya. Oke, kurang baik dalam hal menghantarkan panas. Itu isolator ya. Bagus ya. Oh iya, selama pembelajaran hari ini, Pak Anton akan menilai kalian pada saat proses praktikum, kemudian menilai sikap kalian ya, keaktifan, kerjasama, kejujuran. Kemudian Pak Anton juga akan menilai kalian dari segi keterampilan pada saat presentasi
Di antaranya sistematika seperti apa, komunikasinya seperti apa, menanggapi dan menjawab pertanyaan seperti apa, kemudian kesesuaian dengan materi. Oke, jadi mohon diperhatikan hal-hal tersebut. Nah, hari ini Pak Anton akan menyampaikan masalah yang terdapat dalam lingkungan kita sehari-hari. Di sini ada sebuah website ya yang menuliskan artikel dengan tagline berjudul "Apakah peralatan masak dari aluminium baik digunakan? Saat zat aluminium larut ke dalam makanan banyak dampak buruk yang mengintai kesehatan kita. Zat tersebut bisa larut ke dalam darah dan menumpuk pada organ tubuh dan mengandung partikel yang disebut ion. Partikel ini dapat memicu penyakit Alzheimer. Alzheimer itu kerusakan saraf ya. Nah, berdasarkan informasi yang terdapat pada artikel di atas, peralatan masak yang terbuat dari bahan aluminium banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan sering kita gunakan. Hal tersebut menjadi pilihan banyak orang karena aluminium murah dan mudah didapat. Selain itu, aluminium dapat menghantarkan panas dengan cepat. Ya, bagaimana kalian menanggapi dan mengatasi permasalahan tersebut? Nah, jadi kalian nanti akan saya bentuk kelompok. Ya, kita akan berdiskusi, melakukan praktikum untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke? Ya, saya bagi dulu. Ini kemarin sudah saya bentuk kelompoknya sebenarnya ya. Ini sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke. Kelompok 1 Atila ada, Deva, Galang, Rizky, Royhan. Oke, lengkap ya. Kelompok 2 Silmi, Bayu, Rizky, ada, Hira. Oke, lengkap semua berarti ini ya. Oke, saya bagikan dulu LKPD-nya ini. Kemudian masing-masing perwakilan kelompok bisa mengambil alat di depan ya. Oke, baik anak-anak, sudah selesai semua diskusinya? Oke, berikutnya kita tinggal mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing, gitu ya. Jadi kami akan membahas permasalahan tentang penggunaan bahan logam berupa aluminium pada peralatan masak. Berdasarkan artikel yang berjudul "Apakah peralatan masak dari aluminium baik digunakan?" yang terdapat dalam situs www.mrkitchen.co.id, memang benar disampaikan bahwa peralatan masak dari aluminium memang benar-benar dapat mengundang bahaya bagi kesehatan tubuh. Peralatan masak aluminium akan bereaksi pada makanan yang bersifat asam dan asin.
dan ini meningkatkan potensi masuknya zat aluminium ke dalam makanan tersebut. Saat zat aluminium larut ke dalam makanan dapat memicu penyakit Alzheimer. Kesimpulannya, menurut kelompok kami, alternatif solusi untuk mengganti aluminium sebagai zat masak adalah kuningan. Nah, jadi menurut kelompok kami, aluminium ini tetap dapat dijadikan solusi untuk peralatan masak karena harganya lebih terjangkau dan dikategorikan sebagai benda yang menghantarkan panas dibilang baik, atau bisa dikombinasikan dengan stainless steel pada bagian atas wajan supaya tidak lengket ketika kalian memasak. Baik, itu ya yang disampaikan tanggapan dari kelompok 1. Nah, ternyata kelompok 1 di sini menyelidiki lebih dalam ya terkait penggunaan bahan aluminium dan sudah diteliti ternyata oleh Bapak Agus Haryono sebagai Ketua LIPI Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya. Nah, ternyata di situ penggunaan aluminium untuk tubuh itu maksimal 50 mg ya kan? Padahal kita menggunakan wajan kalaupun terpapar itu hanya 1 sampai dengan 2 mg. Jadi catatannya masih aman lah menggunakan aluminium. Oke, tapi sebagai alternatif pengganti aluminium bisa saja seperti yang disampaikan oleh kelompok 4. Bisa gunakan kuningan, bisa gunakan tembaga. Kemudian tadi saya lihat juga di kelompok 1 dan 2 itu menyampaikan bahan stainless steel, ya kan? Nah, kemudian ada juga yang mengatakan pakai keramik. Nah, itu bahan-bahan yang juga bisa digunakan untuk menghantarkan panas, alternatif solusi pengganti dari aluminium. Oke? Bisa dipahami kelompok lain ya? Oke, kasih plus dulu untuk teman-teman. Baik ya, kita sudah sampai di penghujung kegiatan ya. Kita tadi sudah belajar tentang apa itu konsep konduksi, apa itu konsep konveksi, sama konsep radiasi. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan praktikum tadi? Makin besar konduktivitas termalnya, laju hantar kalornya juga makin besar. Menyimpulkan terkait permasalahan di awal terkait penggunaan aluminium, ya, ternyata aluminium itu memang baik dalam hal menghantarkan panas, gitu kan? Nah, dia akan bereaksi dengan bahan makanan yang bersifat asam. Makanya tidak boleh memasak tomat langsung menggunakan wajan, ya, sehingga kandungan aluminiumnya akan bereaksi dengan si makanannya itu. Bisa dipahami ya? Nah, tapi menurut Pak Agus tadi, ya, anggota penelitian kimia dari LIPI menyatakan sebenarnya masih aman kalaupun bereaksi itu hanya 1 sampai dengan 2 mg. Nah, badan kita itu bisa menyesuaikan maksimal 50 mg. Nah, kecuali pancinya yang kamu makan. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Nah, terkait persamaan-persamaan matematis yang terdapat pada konduksi, konveksi, dan radiasi, silahkan kalian coba kerjakan latihan soal yang ada di LKS-nya halaman 20. Minggu depan tugasnya dikumpulkan ya, karena akan saya nilai. Oh ya, terkait kegiatan refleksi pembelajaran hari ini, saya kirimkan nanti melalui Google Form. Di situ juga terdapat lembar observasi yang harus kalian isi. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini Bapak cukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.